Sepertinya ada penghalang tak terlihat di gua ini. Pria ini hanya masuk selama beberapa detik. Tapi ketika dia kembali ke mulut gua, puluhan tahun telah berlalu di dunia luar. Gulma memenuhi mobil yang digunakan tadi. Mobil kehabisan baterai dan tidak dapat dinyalakan. Kartu nama sudah kusam. Dia melihat sebuah mobil SUV di sekitar. Awalnya dia ingin mencuri aki mobil itu. Dia menemukan sebuah tas ransel di kompartemen. Dia langsung mengenali tanda di atasnya. Dia sadar bahwa muridnya pernah datang untuk mencarinya. Dia terpaksa kembali ke gua untuk mencari muridnya. Tapi baru masuk beberapa meter, sebuah tongkat cahaya melayang di udara. Ketika dia ingin meraihnya dan mendekatinya, tongkat cahaya kembali jatuh ke tanah. Lubang gua di belakangnya juga mulai berkedip. Beberapa hari setelah kepergiannya, muridnya juga menemukan petunjuk di sekitar. Taylor menemukan foto keluarga profesor di mobil tua. Ternyata profesor sedang mencari anggota keluarga yang hilang. Beberapa orang menemukan seutas tali di bawah mobil. Mereka mengikuti arah tali, menemukan sebuah lubang tersembunyi. Setelah mereka memasuki gua, tali itu memasuki jauh ke dasar tebing. Dan ujung tali satunya lagi sudah putus. Jelas seseorang pernah terjebak di sini. Talinya sudah sangat tua, tidak mungkin profesor yang meninggalkannya. Tapi mereka tetap menggunakan tali itu untuk turun dan memeriksa. Keputusan buru-buru inilah yang membuat mereka terisolasi dari dunia. Begitu turun, mereka berdua kehilangan kontak dengan murid-murid lain. Namun Taylor berpikir jika sesuatu yang buruk terjadi, mereka pasti bisa mendengar suaranya. Karena tidak ada suara, itu berarti aman. Keduanya mulai menuruni tebing. Di tengah jalan, mereka menemukan keanehan. Sepertinya ada pembatas tidak terlihat di dalam lubang. Tapi mereka tidak terlalu peduli. Tak butuh waktu lama, keduanya sampai di dasar tebing. Mereka bertanya pada murid lain mengapa tidak membalas suara mereka. Murid lain mengatakan bahwa mereka tidak mendengar suara. Beberapa orang akan berpisah untuk menjelajahi terowongan. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari dalam. Diikuti dengan suara teriakan. Para gadis ketakutan dan hendak kembali. Taylor masih ingin terus mencari profesor, tapi para gadis tidak mendengarkannya. Mereka mulai mendaki ke atas. Tali di atas tiba-tiba putus. Jessie jatuh dan melukai lengan Taylor. Taylor segera memeriksa tali lainnya. Hasilnya juga sama putus. Mereka mengira ini adalah lelucon dari Cabi. Mereka segera menghubungi Cabi melalui walkie-talkie. Tapi tidak ada tanggapan. Pergelangan kaki Jessie juga patah. Kedua pendaki andal terluka. Mereka benar-benar terjebak di dasar lubang. Tiba-tiba terdengar suara tembakan di terowongan. Mereka menyadari ada bahaya, lalu kembali menghubungi Cabi lewat walkie-talkie. Mendengar teriakan minta tolong dari sisi berlawanan, Taylor mengira itu suara profesor. Tapi orang di sisi berlawanan mengatakan dia adalah Cabi. Taylor memutuskan untuk pergi dan mencari tahu kebenarannya. Sang adik juga tidak mau tinggal di tempat ini. Terakhir, hanya Jessie yang terluka menetap di sana. Taylor dan lainnya memasuki terowongan dan menemukan seberkas cahaya. Ada lubang vertikal di sini. Ada juga cahaya aneh yang bersinar di pintu masuk gua. Carla memanjat ke atas dan menemukan seutas tali. Tapi raut wajahnya tiba-tiba berubah. Dia memberitahu Taylor untuk segera membawa adiknya pergi. Taylor bertanya dengan rasa ingin tahu alasannya. Tapi Carla tidak menjelaskannya dan menyuruhnya segera pergi. Dalam perjalanan pulang, keduanya bertemu Jessie yang sedang merangkak. Mereka terpaksa kembali. Sang adik ingin mendekat tapi dihentikan oleh Carla. Setelah Taylor pergi untuk memeriksa, dia juga tidak membiarkan keduanya mendekat. Sang adik mengangkat kamera dan menemukan Cabi terbaring di sana. Sepertinya leher Cabi patah. Tali yang dia panjat juga tampak putus. Beberapa orang memeriksa kamera Cabi. Saat berjalan santai, Cabi menemukan mobil profesor dan lubang tersembunyi lainnya. Dia juga menemukan dari buku harian profesor bahwa tujuan mereka ke sini untuk menemukan air mancur abadi. Di sana tercatat armada Spanyol pernah mencari air mancur abadi ini untuk menyelamatkan raja. Namun sebagian besar dari mereka mati dalam peperangan dengan orang primitif. Satu kelompok orang lagi menghilang di sini. Orang tua profesor juga mendatangi tempat ini demi menyelamatkan putrinya yang sakit parah. Namun mereka segera menemukan keanehan karena di luar sudah gelap. Di dalam rekaman, Cabi telah menunggu selama berhari-hari dan mereka masih belum kembali. Sementara bahan makanan sudah habis. Cabi menggunakan tali ini untuk turun dan mencari mereka. Tapi baru saja memasuki gua, langit mulai berkedip. Tiba-tiba tali putus dan Cabi jatuh ke dalam gua. Saat ini, semua orang menyadari ada yang aneh. Mereka baru turun beberapa jam, tapi sudah beberapa hari berlalu di luar. Satu-satunya cara mereka adalah membiarkan Carla yang tidak terluka keluar dari lubang gua untuk meminta bantuan. Jadi Carla membawa telepon satelit, mulai mendaki dengan tangan kosong ke mulut gua. Namun penemuan selanjutnya membuat mereka sangat terkejut.